Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin jamaah, masih di episode spesial Islam itu Indah menjawab pertanyaan jamaah yang ada di rumah. Gimana Ji? Siap Ji? Susah Nanti. nggak bisa keluar nanti deh kalau gitu. Nanti. Baik jamaah, langsung aja nih aku mau ngebacain pertanyaan yang udah masuk ke Instagram Islam itu Indah. Ini dari @lulu. Baik, akan dijawab akan saya bacain ya dari @gue. Pak Ustadz, Ustazah saya mau tanya nih, saya seorang TKI Taiwan. Saya jaga kakek yang setiap minggu diajak jalan-jalan. Terus saya berangkatnya sebelum waktu zuhur dan pulangnya menjelang maghrib. Tapi saya berniat sholatnya saya jamak. Nanti kalau sampai di rumah zuhur sama asar, tapi karena pulangnya menjelang maghrib itu sholat zuhur. Asarnya apa tetap di jamak atau di kodok? Mohon penjelasannya Ustadz. Nah, gimana nih? Apa diperbolehkan menjamak atau mengkodok sholat dikarenakan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan? Boleh gak sih Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana, Mas Soni dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu Indah dan Mbak yang di Taiwan yang Masya Allah pejuang nafkah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang jamak sholat tadi, apakah dia menjamak atau mengkodok sedangkan dia berangkat sebelum zuhur dan sampai rumah itu sebelum maghrib. Jadi kalau sebelum maghrib berarti masih ada waktu asar tersisa. Berarti yang dilakukannya adalah jamak. Kecuali kalau sudah masuk waktu maghrib maka yang dilakukannya adalah qadha. Ya, tinggal mengganti sholat yang tadi tertinggal. Apakah boleh menjamak sholat dalam keadaan kesibukan pekerjaan atau mungkin pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan? Dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan bahwa ada perbedaan pendapat di sini tentang jamak dan qasar sholat. Kita harus tahu dulu pengertiannya. Jamak artinya menggabungkan. Jamak itu menghimpun dua sholat menjadi satu. Ya, kalau qasar artinya meringkas rakaat. Misalnya yang 4 menjadi 2 rakaat, itu aja yang bisa diringkas. Jadi zuhur, asar, isya. Dari 4 rakaat mereka bisa menjadi 2 rakaat, namanya qasar. Kalau jamak menggabungkan zuhur dan asar. Entah itu takdim berarti asar ditarik ke zuhur. Atau takhir, zuhur yang dibelakangkan, diakhirkan ke waktu asar. Atau maghrib dan isya gitu. Yang mana yang diperbolehkan untuk jamak dan qasar? Mayoritas ulama mengatakan jamak qasar ini bisa dilakukan ketika sudah melewati 2 marhalah. Atau yang namanya jarak 48 mil atau sekitar 80 kilometer. Ya, 80, sekian. 80, sekian, kemudian 88, sekian kilometer, kemudian 111, 120, sekian kilometer. Jadi itu jarak untuk jamak gitu Itu ya. jamak kodo apa kosor tadi? Kodo ya? Jamak qasarnya. Karena kita jelasan jamak qasarnya, kalau kodoknya sudah tadi. Kodok tadi adalah kalau sudah lewat waktunya. Oh, ya. Kalau kodok itu kalau sudah lewat waktunya. Tapi kalau masih ada waktu, ya jamak qasar ini. Nah, apakah boleh menjamak atau mengkodok karena kesibukan pekerjaan? Diperbolehkan menjamak. Nah, kalau tadi qasar ini harus yang namanya lewat kilometernya. Tapi kalau jamak ini berbeda pendapat. Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi mengatakan boleh menjamak walaupun tidak dalam keadaan safar. Walaupun tidak dalam keadaan perjalanan. Artinya dalam keadaan kesibukan pekerjaan boleh menjamak, akan tetapi tidak boleh menjadi kebiasaan. Tidak boleh menjadi kebiasaan setiap hari menjamak sholat karena adanya kebolehan ya. Jadi ini bolehnya ini karena pengecualian aja gitu. Oh, ini kan kasusnya setiap minggu nih katanya. Kasusnya dia ini adalah karena kesibukan yang memang dia tidak bisa tinggalkan gitu. Ya. Contoh misalnya ada orang yang walimatul urs gitu. Misalnya ada orang yang pernikahan gitu Ya. misalnya. Atau memang tidak menjadi kebiasaannya. Atau karena memang terdesak karena pekerjaannya. Maka diperbolehkan walaupun jaraknya tidak sampai tadi 2 marhalah. Diperbolehkan menjamak sholat tadi. Ataupun mengqadha sholat. Kalau qadha sholat itu dengan batas-batas yang tertentu. Atau alasan-alasan yang tertentu. Ketiduran misalnya. Ya. Atau dalam keadaan memang tidak bisa melaksanakan sholat dalam perjalanan. Ya. Karena perjalanan memang ada ulama yang mengatakan tidak sah dalam mobil itu. Tidak sah dalam mobil, tidak sah dalam pesawat. Harus diganti memang, harus dikodok. Karena kadang kalau sekarang kan orang ntar aja deh dijama aja di kodok. Tapi malah menjadi sebuah alasan atau Ya. buat ngeles gitu ya. Itu Kalau nggak kodok boleh itu kan ya. tidak ada alasan sebenarnya. Kecuali memang darurat kalau kodok itu. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Ini dari Instagram hamba Allah yang tadi nih. Instagram hamba Allah yang tadi nih. Yang tadi Ustadz Yang pakai tadi. bahasa Bugis. Aku bacain lagi aja ya. Iya boleh. Biar gak lupa. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Bu Ustazah.
Saya mau bertanya dan sedikit cerita nih. Saya seorang istri yang tidak sempurna dan sering pelupa nih. Karena ketika saya lupa akan sesuatu sekecil apapun, suami itu sering ngatain yang kotor-kotor gitu. Dengan bahasa kotor. Iya. Saya terkadang suka sedih, berlarut Pak Ustadz dan Bu Ustazah. Ada nggak sih amalan agar kita tidak menjadi orang yang pelupa? Dan apa yang harus saya lakukan nih jika suami saya marah dan suka menghina saya? Nah, mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Iya, sebelumnya karena yang bertanya adalah wanita, tapi yang diserang adalah sosok yang namanya laki-laki. Laki-laki. Saya mau tausiah lewat praktek, izin Ustaz Sam ya. Ya. Mohon izin kepada semuanya, ketahuilah sosok wanita itu bagaikan tulang yang bengkok. Nih kalau bengkok dipaksa, bisa jadi patah duluan Iya, nih. patah. Patah. Jadi hati-hati. Jangan sampai engkau memaksakan. Wahai semua laki-laki. Jangan paksakan. Kalau berkata, boleh enggak wanita dipukul? Tidak ada alasan wanita boleh dipukul. Mohon maaf, hanya sekedar mengingatkan. Ada beberapa cara didiamkan, kemudian pisah tempat, kemudian ya hanya sekedar untuk memberitahukan atas yang dilakukan wanita itu adalah salah. Apalagi cuma persoalan karena pelupa. Lupa itu wajar. Manusia itu kan pasti lupa. Lupa itu Dan kan- alhamdulillah adanya sifat lupa mengantarkan diri kita untuk tidak jadi stres. Enggak stres. Stres. Cobalah kalau kita tidak pelupa, kita ingat semua masa lalu, kita semua ingat semua yang jahat sama kita, sakit hati kita. Untungnya ada sifat lupa. Dan amalan supaya tidak lupa, yang pertama, tingkatkan ketakwaan kepada Allah karena yang mengingatkan kita adalah Allah. Jadi perbanyak ingat kepada Allah, takut kepada Allah, perbanyak ibadah puasa. Ya Allah, enak kalau berpuasa sebenarnya. Puasa itu membuat kita hati, ibaratnya nafsu kita kendalikan. Ya, Kadang-kala emosi kan ya itu. lupa itu karena persoalan dosa, persoalan nafsu dan sebagainya. Apalagi perbanyak baca Al-Quran. Al-Quran itu dari kanan ke kiri. Ya. Dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Kalau tulisan kan dari kiri ke kanan. Kanan. Nah, sebenarnya mata ke kanan ke kiri itu mengingat. Itu enak itu. Jadi kalau orang membaca dari kanan ke kiri itu mengolah kita supaya tidak jadi pelupa. Makanya orang kakek-kakek, nenek-nenek yang rajin baca Quran itu susah untuk pikun. Karena sudah diolah. Apalagi perbanyak baca doa. Apalagi memperbanyak sujud, memperlama sujud. Tapi ingat ya, sujud yang dimaksud di sini ketika kita di dalam salat sunat atau salat sendiri. Jangan sujud diperlama kalau kita berjamaah. Tapi ketika kita salat sunat, nih sekarang saya ada amalan nih. Apalagi Ustadz? Supaya tidak jadi pelupa, kita Ya. gunakan sarung ya. Diapain tuh? Nih gunakan sarung. Mau aku Ini. bantuin nggak? Coba-coba, Bisa. diapain tuh? Oke. Masya Allah. Ya. Jangan sampai kena gigi ya. Bentuk gitu ya, kebentok ya. Jadi ini sarung. Ya. Gunakan sarung. Orang yang suka pelupa, coba gunakan sarung. Apanya sarung yang digunakan? Kalau masuk di toilet, gunakan sarung. Oke. Aduh, mana? Nih, amalan supaya orang suka pelupa. Tidak boleh kepala terbuka pada saat di toilet. Iya. Supaya apa Ustadz? Supaya tidak jadi pelupa. Orang yang suka pelupa itu karena kepalanya selalu terbuka pada waktu di toilet. Oh gitu. Aku baru Kemudian dengar mohon loh. izin, Ya. ini digulung-gulung. Ini ajaran di pesantren ini. Oh gitu. Supaya tidak jadi pelupa. Jadi kepalanya ditutup, kemudian maaf ya, saya izin ya. Ya. Sama yang punya sarung. Ya. Ini digigit. Ya, jadi sarungnya digigit, Ya. jadi tidak ada waktu untuk berbicara di dalam toilet. Oh. Dan jangan berlama-lama di dalam toilet. Ya. Jadi awal dari segalanya itu tergantung bagaimana kita menyikapi diri kita pada saat buang hajat. Jadi sebaiknya orang yang pelupa itu sering tidak menutup kepala pada saat di toilet. Jadi tutup. Kalau di toilet tutup. Enggak, aku pakai bed cover gini malah kepanasan. Bahkan diajarkan kalau tidak ada sarung, apalagi anduk. Handuk, Ustaz, handuk. Ini Iya. anduk yang disimpan di Handuk. atas kepala. Berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Semuanya.
Tanya aja Ustaz Sam. Ya. Ustaz Sam nggak habis Quran. Oh gitu. Rata-rata habis Quran itu kalau di toilet harus tutup kepala kan? Ajarannya yang begitu, pakai penutup kepala, sarung kah, handuk kah. Biar Handuk kah? hafalannya nggak Ya. keluar ngebul gitu Jadi lagi. orang yang pelupa itu karena pada saat dia berhalangan, keluar ya Hajat, ada buang hajat, buang hajat. buang hajat itu kepalanya tidak tertutup, jadi harusnya ditutup. Kalau tidak ada sama sekali, timba yang digunain. Gayung. Gayung. Oh, gayung ditutup sini juga. Timba Oh, lagi. iya. Gayungnya. Gayung disimpan di Gayung. atas nih. Mungkin ini bisa dipraktekkan ya untuk Dipraktekkan, jamaah yang jadi ada di supaya rumah. tidak jadi pelupa. Baik. Tanya aja, semua para habis Quran itu pasti gitu. Masya Allah, ini tidak membiarkan teknik- kepalanya terbuka. Yang penting tapi bukan peci juga ya, saya tahu peci Ustadz tiap pagi Ustadz. Jangan pakai Baik, ini peci. Saya teknik dulu dari di pesantren ya. Makassar memang siapin ada sesuatu yang saya minta di tukang jahit dibuatin khusus untuk di dalam Oh toilet. ya baik, mungkin kalau nggak ada Ya. sarung juga atau timba bisa pakai terpal nikahan tuh yang warna Eh, biru eh, situ. eh, eh, Itu dijamin nggak bakal ngebul. Wah banyak, luas deh pokoknya. Masya Allah, bisa langsung dipraktekkan. Terima kasih ya Ustadz Maulana, Iya, Ustadz iya, Syam. iya. Dan terima kasih untuk jamaah yang sudah bertanya. Semoga ini bisa menjadi jawaban terbaik untuk jamaah yang ada di rumah ya. Kita lanjutkan lagi sekarang pertanyaannya masuk ke email Islam itu Indah dari Lina Lestari 242@gmail.com. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, jika ada seseorang yang sakit hati karena ucapan yang tak seberapa dan orang yang tersakiti itu balik dendam dengan cara guna-guna supaya wanita tersebut tidak ke pria lain, apakah akan memperlambat datangnya jodoh? Bagaimana cara mengatasi agar terhindar dari orang yang keji dan apa doanya agar terhindar dari jin serta yang diguna-guna? Mohon jawabannya Ustadz. Mungkin ini karena Ustadz Syam sering melakukan praktek ruqyah mandiri online. Ini cocok dijawab sama Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Aduh subhanallah. Tapi yang pertama tuh tabe ini guru Ustadz Maulana dan Mas Sony dan semua guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu Indah. Tabe kembali lagi di si pelaku awal gitu ya. Ya. Beliau mengatakan apakah ada orang yang ketika diberikan ucapan yang tidak seberapa tapi Ya. itu menyakiti hatinya. Bukan masalah tidak seberapanya. Kita tidak tahu ucapan yang seperti apa yang bisa menyakiti hati seseorang. Ya. Mungkin bagi kita mengatai dia dengan fisiknya itu adalah bercandaan bagi kita. Ya. Tapi ternyata bagi dia itu adalah menghinakan dirinya. Itu Jadi dia. hati-hati ketika bercanda dengan orang lain lalu menghina fisik. Makanya Al-Quran itu sangat tegas sekali tentang masalah ini. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawm. Asa an yakunu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhun. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. Dengan tegasnya Al-Quran mengatakan jangan merendahkan orang lain. Dan kita tidak pernah tahu bentuk ucapan yang seperti apa yang akan merendahkan orang lain gitu. Jadi jangan pernah menganggap sepele ucapan yang keluar dari mulut kita. Dalam ayat ini juga Allah katakan jangan mengganti nama orang. Jangan kau panggil dengan panggilan yang mereka tidak sukai. Mungkin bagi kita bercanda doang, dut dut dut. Tapi mungkin itu menyakiti hatinya loh. Dan itu membuat mereka bisa melakukan tindakan yang ternyata di luar batas kewajaran. Seperti guna-guna, seperti sihir. Dan jadi jangan salahkan orangnya, kita harus introspeksi dulu. Maka yang pertama yang harus paling bijak untuk kita lakukan adalah untuk meminta maaf. Meminta maaflah setulusnya. Entah bagaimana kita minta sama Allah melindungi kita. Allah memang bisa melindungi kita. Tapi kata Allah, ngapain saya lindungi kau? Engkau yang nyakitin hati orang gitu. Engkau yang duluan menyakiti hati orang lain. Maka minta maaflah kepada orang tersebut. Mungkin para cewek-cewek yang pernah nolak orang. Aduh. Lalu dengan cara, ya Allah, dia Caranya bikin kasar. video. Sekarang Iya. lagi viral itu bikin video. Terus background lagunya gara-gara rumahnya mungkin kurang mewah atau kendaraannya kurang mewah. Dia kasih background lagu. Saya pamit mau pulang. Dia pamit mau pulang gara-gara motor. Dengan saya biasanya dijemput mobil, kau jemput motor, saya pamit mau pulang katanya. Nah itu siapa tahu itu menghina orang lain, menyakiti hatinya. Ya, nyakitin. Maka hati-hatilah untuk menolak, untuk gunakan bahasa-bahasa yang tidak merendahkan atau menghinakan orang lain, tidak menjatuhkan martabat orang lain. Kalaupun sudah terjadi demikian, apakah ada doa untuk menghindarinya? Ada. Doa yang namanya zikir pagi sore. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Sebelum tidur jangan pernah lupa untuk baca ayatul kursi, qul a'udzu
a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, surah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sebelum beliau tertidur. Seorang Rasul saja itu tidak pernah lupa zikir pagi sore, padahal udah pasti dilindungi sama Allah, apalagi kita. Apalagi gitu. kita lebih Iya. butuh dari itu semua Jadi ya. hati-hati kita jangan sampai menghina orang lain, merendahkan Apalagi kita orang tahu lain. siapa yang kita hina, langsung aja minta maaf ya Ustadz Iya, ya. siap. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Semoga ini jadi jawaban terbaik juga untuk jamaah yang ada di rumah. Kita lanjutkan lagi jamaah. Sekarang masuk ke Instagram Islam itu Indah dari hamba Allah. Aku bacain ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya bagaimana tentang hutang piutang orang yang telah meninggal dunia. Suami saya sudah meninggal tapi masih berhutang ke saya, yaitu istrinya sendiri berupa emas maharnya waktu nikah. Dipinjam untuk usaha tapi belum diganti, keburu meninggal Ustadz. Terima kasih, jangan sebut nama saya ya katanya. Nah gimana nih hukumnya dalam Islam nih. Kalau ada suami yang sudah meninggal tapi masih meninggalkan hutang ke istri sendiri dalam bentuk maharnya yang sudah dijual. Aku mohon penjelasannya Ustadz Maulana, Iya, silakan. baik, makasih banyak. Izin Ustaz Sam langsung saja dijawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buat jamaah kepada semuanya yang akan menikah, ketahuilah sekalipun mahar itu bukan rukun nikah. Kan rukun nikah kan ada ijab kabulnya, ada calon suami, calon istri, ada wali, ada ijab kabul. Ada saksi. Jadi ada 5 ya. Ada 5 calon suami, ada suami laki perempuan, calon istri, kemudian ada wali, ada saksi, kemudian ada ijab kabul. Berarti tidak masuk rukun nikah. Iya, tidak masuk rukun nikah. Tapi dalam ijab kabulnya akan disebut maharnya. Ada wajibnya, ada kewajiban. Mahar itu adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita. Baik itu berupa barang, bentuk barang uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Terserah apa aja. Tapi ingat, mahar itu adalah bentuk kesungguhan dari sosok laki-laki kepada istri. Bentuk kesungguhannya. Mampu nggak, mau nggak, ini benar-benar nggak mau nikah nih. Mau nggak ini benar, mana maharnya? Dan ketahuilah mahar itu adalah hak dari mempelai wanita. Jadi mahar itu bukan punyanya ibunya, bukan punyanya bapaknya, tapi punyanya calon mempelai wanita. Dan itu diserahkan sepenuhnya kepada persoalan sah nggak maharnya. Bagaimana maharnya? Tergantung. Kalau wanita itu berkata, iya aku terima, ya terima. Tapi kalau walaupun maaf tidak sempurna tapi wanita tidak terima, ya sudah tidak. Jadi harus kembali kepada calon wanita. Dan maaf kalau kita telah dari pertanyaan tadi, maharnya sebenarnya sudah aman. Ya. Sudah aman, sudah sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan. Cuma dalam ma'al ini maharnya ternyata dipinjam sama suami untuk usaha. Iya, dan nggak bisa Tapi ganti. tiba-tiba sampai meninggal tidak dibayar-bayar. Nah. Jawabannya adalah kembali kepada mbak. Kembali kepada Mbak. Kembali kepada ibu. Oh, kembali Yang kepada tadi. ibunya. Ya, kembali kepada ibu. Maunya bagaimana yang gitu ya? dipinjam maharnya apakah mengikhlaskan atau mengganti nanti maharnya dari warisan yang sudah ada. Digolongkan hutang. Jadi apakah harus bayar hutang, tetap hutang. Apalagi memang haknya wanita yang dipinjam. Ya, apakah itu lebih baik diikhlaskan saja kah? Karena memang kan suami istri Ya, kan pernah hidup suami istri bersama, bisa jadi ikhlas, ya kan, ya. saling mencinta. Mungkin Tapi nggak seperti itu begini, Ustaz? sebenarnya utang itu ada manfaat di baliknya. Ketika dia bayar utang pasti ada manfaatnya. Contoh, nanti ketika ada pembagian warisan, wanita kan dapat 1/8. Tapi karena ada mahar yang diutang, bisa dapat lebih dari itu. Kan untuk masa depannya juga. Mohon maaf, tanpa mengikut campur, sebaiknya kalau persoalan utang piutang, ini harusnya diselesaikan secara bagaimana. Tapi kalau masalah mengikhlaskan, ya bisa-bisa aja. Jangankan suami istri, orang lain pun kalau mengikhlaskan mah aman. Oke, baik. Tapi sebaiknya diselesaikan dulu. Oke. Jangan mentang-mentang aku mau pinjam uang sama istri ya, bilang utang padahal pasti nanti dihalalin. Itu namanya menipu. Oke, Sama aja mencuri. sedikit Jadi tidak boleh ada alasan. Kalau memang utang. Kalau memang utang, mungkin Ustadz Maulana sedikit pesannya adalah kalau memang mau bisa diikhlaskan gitu Iya. ya. Terus bisa dibicarakan baik-baik lah ya, ke hatinya itu ya, sama Tapi hatinya ya. kembali lagi. Maksudnya ke hatinya, sama hatinya. Tapi Baiknya kembali bagaimana lagi, nih gitu tapi kan. kembali lagi kalau
kalau jangan dipermainkan utang-utang. Tapi kalau sudah meninggal ya apa boleh buat. Pasti Tasya miranya bicara baik-baik. Bicara sama baik-baik mendiang orang udah mati, suaminya. gimana? Bukan, ke hatinya. Masa ke mendiang Kalau suaminya. laki-laki meninggal kan Ya. ada si ari harta Ya. yang harus dibagi. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Semoga bisa menjadi penjelasan atau jawaban yang baik untuk jamaah yang ada di rumah. Dan aku mau ngingetin lagi nih, setelah ini masih ada jamaah yang akan curhat via Skype, Masya Allah. Dan juga kita akan berdoa bersama, semoga setelah ini semua cobaan mampu kita lewati dengan baik. Dan semoga kita semua hidupnya semakin berkah ke depannya, rezeki berlimpah dan banyak kebaikan yang bisa kita dapat. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.